9 strategi taktis mengelola uang dapur supaya bisa menabung tiap hari ala ibu zaman dulu. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih, yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Bu, pernah nggak merasa uang belanja itu kayak mantan yang cuma mampir sebentar, terus sapa halo lalu hilang tanpa kabar sama sekali? Baru saja gajian pagi hari, sorenya dompet sudah kempes, kayak ban kena paku, sampai kita bingung sendiri, uangnya lari kemana saja, padahal belum beli berlian. Apalagi sekarang harga cabai sudah kayak harga saham yang naik terus tapi nggak pernah turun sampai bikin kita darah tinggi setiap kali belanja ke pasar. Fenomena ini nyata banget karena menurut sebuah artikel finansial, keluarga kunci ketenangan batin seorang ibu sebenarnya bukan di tempat spa, tapi di saldo tabungan yang tetap ada, meskipun harga beras lagi lucu-lucunya. Makanya penting banget buat kita bahas ini supaya kita nggak cuma jadi menteri keuangan yang cuma bisa pasrah sama keadaan. Nah, hari ini kita mau bongkar rahasia sakti para ibu zaman dulu yang tetap bisa nabung meskipun uang dapur pas-pasan lewat 9 strategi taktis. Ibu-ibu zaman dulu itu punya insting bertahan hidup yang luar biasa. Bahkan tanpa aplikasi pengatur keuangan di ponsel pintar mereka yang canggih itu. Mari kita mulai pembahasannya supaya kita tidak cuma jadi penonton uang lewat, tapi bisa jadi juragan tabungan di rumah sendiri secara mandiri. Strategi pertama adalah melakukan perencanaan menu mingguan secara ketat sebelum ibu menginjakkan kaki di pasar atau supermarket manapun. Dengan punya daftar menu mingguan, kita nggak akan tergoda beli brokoli impor yang ujung-ujungnya cuma jadi pajangan layu di dalam kulkas karena kita bingung mau dimasak apa. Strategi kedua yang sangat efektif adalah teknik menyiapkan bahan makanan atau sering disebut food preparation supaya tidak ada satupun batang sayur yang terbuang sia-sia. Ibu bisa membersihkan sayuran dan menyimpannya dalam wadah kedap udara sehingga kesegarannya terjaga sampai 1 minggu ke depan di dalam lemari es. Hal ini sangat logis karena seringkali uang kita habis bukan karena belanja barang mahal, tapi karena banyak bahan makanan yang busuk lalu masuk tong sampah begitu saja. Coba ibu bayangkan, berapa banyak uang yang terbuang kalau setiap minggu ada 1 ikat bayam dan 2 buah wortel yang gagal kita masak karena sudah lembek dan menghitam. Strategi ketiga adalah menggunakan metode amplop fisik yang legendaris untuk membagi anggaran belanja harian dan mingguan secara disiplin tanpa kompromi. Bagi uang belanja menjadi beberapa pos seperti uang sayur, uang transportasi, dan uang darurat, lalu masukkan ke dalam amplop yang berbeda-beda warnanya. Cara ini jauh lebih ampuh daripada mengandalkan dompet digital yang saldonya sering tidak terasa tahu-tahu. Sudah 0 rupiah saja gara-gara lapar mata pas buka aplikasi. Kalau uang di amplop sayur sudah habis, ya berarti kita harus kreatif. Masak apa yang ada di dapur tanpa boleh mengambil uang dari amplop listrik atau uang sekolah anak. Strategi keempat yang mulai jarang dilakukan adalah memasak semuanya dari bahan dasar, alias menghindari bumbu instan atau makanan olahan yang harganya jauh lebih mahal. Ibu-ibu zaman dulu rela mengulek sambal sendiri sampai keringat bercucuran daripada beli sambal. Botol yang harganya bisa buat beli 1 kilogram telur ayam utuh memang butuh tenaga ekstra dan sedikit pegal di tangan. Tapi selisih harganya itu kalau dikumpulkan setiap hari bisa jadi tiket liburan tipis-tipis di akhir tahun nanti. Selain lebih hemat masakan dengan bumbu ulek sendiri, itu rasanya jauh lebih enak. Dan pastinya bikin suami makin betah makan di rumah daripada jajan di luar. Strategi kelima adalah memanfaatkan lahan sempit di pojok rumah untuk menanam bumbu dapur sendiri seperti cabai, kunyit, daun salam, atau bahkan
serai. Bayangkan berapa banyak uang yang bisa ibu hemat kalau saat harga cabai tembus Rp100.000 per kilogram, ibu tinggal petik di depan teras rumah sambil tersenyum manis. Menanam sendiri itu bukan cuma soal hobi berkebun, tapi soal kemandirian pangan dalam skala kecil yang sangat membantu menjaga kestabilan dompet dapur kita dari badai inflasi. Satu pot cabai yang subur saja sudah bisa menyelamatkan anggaran belanja mingguan kita dari serangan kenaikan harga yang sering tidak masuk akal itu. Strategi keenam adalah selalu menyediakan satu toples kaca khusus untuk menampung uang koin atau uang receh hasil kembalian belanja setiap hari tanpa terlewat. Jangan pernah sepelekan uang 200 atau 500 perak karena kalau dikumpulkan secara konsisten, jumlahnya bisa bikin ibu kaget sendiri saat toplesnya sudah penuh. Ibu bisa anggap toples ini sebagai harta karun tersembunyi yang hanya boleh dibuka saat keadaan benar-benar mendesak atau untuk menambah modal usaha kecil. Kecilan dari rumah, konsistensi dalam hal kecil adalah kunci utama. Kenapa ibu-ibu zaman dulu selalu punya simpanan rahasia yang amannya melebihi brankas bank ternama? Strategi ketujuh adalah berani memilih barang berdasarkan fungsi dan kualitasnya bukan karena merek atau gengsi semata saat ibu belanja kebutuhan rumah tangga. Seringkali kita terjebak membeli sabun cuci piring merek terkenal yang iklannya ada di televisi. Padahal merek yang lebih murah punya daya bersih yang sama persis. Menjadi ibu yang cerdas berarti mampu membedakan mana kebutuhan yang esensial dan mana yang hanya sekadar keinginan untuk terlihat keren saat arisan tetangga. Hemat itu tidak berarti kita pelit kepada keluarga, tapi lebih ke arah bijaksana dalam menempatkan setiap rupiah yang kita cari dengan susah payah. Strategi kedelapan adalah menerapkan teknik hemat energi saat memasak, seperti selalu menutup panci agar air lebih cepat mendidih dan masakan ibu cepat matang sempurna. Penggunaan gas atau listrik yang efisien akan sangat berpengaruh pada tagihan bulanan yang biasanya menjadi beban berat bagi anggaran dapur kita setiap bulannya. Ibu juga bisa membiasakan merendam kacang-kacangan semalam sebelumnya agar waktu memasaknya menjadi lebih singkat, sehingga menghemat penggunaan bahan bakar secara signifikan. Hal kecil seperti ini kalau dilakukan secara rutin setiap hari akan memberikan dampak besar bagi kesehatan finansial keluarga kita dalam jangka waktu yang panjang. Strategi kesembilan adalah melakukan puasa jajan di luar dan lebih memilih membawa bekal sendiri saat ibu harus bepergian atau sekadar menemani anak sekolah. Godaan tukang bakso yang lewat depan rumah atau kopi kekinian memang sangat berat buat iman kita. Tapi ingatlah bahwa satu gelas kopi seharga Rp40.000 bisa setara makan sehari. Dengan selalu membawa botol minum dan cemilan dari rumah sendiri, ibu sudah menyelamatkan banyak uang yang seharusnya bisa masuk dengan manis ke dalam rekening tabungan. Disiplin diri adalah fondasi terkuat dalam mengelola keuangan dapur agar kehidupan kita tidak selalu berakhir dengan drama gali lubang tutup lubang setiap bulannya. Pada akhirnya, semua strategi hebat yang kita bahas ini tidak akan berguna kalau kita tidak punya niat yang kuat untuk mengubah kebiasaan belanja yang sering impulsif. Kita seringkali terlalu sibuk membandingkan isi dapur kita dengan dapur orang lain di media sosial sehingga kita lupa bersyukur dengan apa yang sudah ada di atas meja. Memang melelahkan. Harus terus menghitung setiap rupiah pengeluaran. Tapi ingatlah bahwa setiap receh yang ibu simpan adalah bentuk kasih sayang nyata untuk masa depan keluarga. Jangan sampai kita jadi ibu yang terlihat makmur di luar, tapi setiap malam sulit tidur karena bingung mau bayar cicilan pakai uang dari mana lagi. Mari kita mulai kembali ke cara-cara sederhana para orang tua kita dulu, yang hidupnya mungkin tidak mewah, tapi selalu tenang karena punya simpanan di mana-mana. Tidak ada kata terlambat untuk mulai menabung.
meskipun jumlahnya hanya Rp1.000 sehari, karena yang paling penting adalah pembentukan karakter disiplin di dalam diri kita. Jadikan aktivitas mengelola uang dapur sebagai seni yang menyenangkan, bukan sebagai beban berat yang membuat ibu cepat tua dan stres sepanjang waktu karena tekanan ekonomi. Tetap semangat para pejuang dapur, karena di tangan ibu yang bijak uang yang sedikit pun bisa menjadi berkah dan mencukupi segala kebutuhan keluarga dengan sangat luar biasa. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu.